Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih kepada para pemirsa setia juga yang baru pertama kali menemukan channel saya ini, CC Istiqomah Channel, dalam rangka servis ya, dalam program servis atau sharing fisika tentang materi-materi fisika tingkat SMA ya, yang kita pada mulanya kita akan mulai dulu dari kelas 10 ya, tingkat pertama, dan selanjutnya insya Allah kita akan sharingkan seluruh materi fisika SMA berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pencarian kita selama ini dan seterusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung saja kepada poin kita kali ini, yaitu mengenai KD nomor 3.4 untuk kelas 10 semester 1 ya. Kita akan membicarakan, akan sharing masalah materi pokok ya, yaitu menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus dengan kecepatan konstan ya, gerak lurus dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap, dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap ya. Yang keduanya ini disebut dengan GLB ya, gerak lurus beraturan, berarti kecepatan konstan, dan yang percepatan konstan disebutnya GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan ya. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Nah, ini mungkin amanat dari undang-undang ya, undang-undang pendidikan ya, yang tercantum dalam silabusnya ya, yaitu khusus untuk fisika ya, tentang gerak lurus ya. Nah, tentu saja gerak lurus ini aplikasi utamanya yaitu pada kendaraan ya, kendaraan di jalan raya. Nah, sehingga kita dengan berpengetahuan fisika mudah-mudahan ya selalu waspada ya dalam berkendara di jalan raya ya. Nah, di sini kita akan ajarkan kita akan sharingkan tentang masalah-masalah gitu ya dalam lalu lintas gitu ya, lalu lintas kendaraan ataupun lalu lintas benda-benda secara umum ya. Nah, kita akan membahas misalkan bagaimana kalau kita sedang meluncur dengan kecepatan yang lumayan ya, tiba-tiba misalkan di depan sekitar 50 meter lagi ada misalkan ada yang menyeberang ya. Nah, maka tentu saja kita harus melakukan pengereman secara berkala ya, secara beraturan. Nah, ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat ya. Kita akan perhitungkan 50 meter itu ya, atau paling tidak pas 50 meter itu kendaraan kita sudah berhenti ya. Jadi di sana V akhir, kecepatan akhir itu 0 ya, sedangkan V awal ya adalah pasti kecepatan yang cukup lumayan, misalkan kecepatan 70 ya. Nah, sehingga pas di 50 meter itu kecepatan sudah menjadi 0 atau berhenti. Nah, ini ada rumusan-rumusannya yang akan kita bahas ya. Nah, baiklah, kita mulai dari dari pengantar ya, mengenai beberapa istilah dalam gerak lurus, diantaranya pertama posisi ya, yang kedua jarak, ketiga kecepatan, dan yang keempatnya percepatan. Nah, nanti gaya kita bahasnya di akhir ya, kalau masih ada waktu ya. Nah, kita utamakan saja yang diwajibkan ya. Pertama, posisi ya. Posisi itu adalah
kedudukan ya, nama lainnya. Maksudnya adalah ruang tempat berdiamnya sesuatu, sesuatu yang dianggap sebagai objek ya, objek pengamatan ya. Dengan acuannya yaitu sumbu koordinat titik 0 ya, maaf ya, titik O, koordinatnya adalah 0,0. Itu kalau kita membahasnya dalam grafik ya, berarti membahas secara matematis. Tetapi kalau kita bahasnya dalam keadaan yang nyata ya, berarti acuan itu adalah pengamat ya. Acuan itu adalah posisi daripada pengamat yang mengamati pergerakan daripada sesuatu yang sedang di target, yang sedang jadi target ya, misalkan mobil gitu kan. Nah, jadi kalau pengamatnya misalkan ada di terminal ya, nah maka mobil itu berapa meter dari terminal, itu posisi ya. Kita lanjut dengan jarak ya. Jarak itu ya ada hubungannya dengan posisi tadi ya. Nah, jarak itu terjadi kalau adanya pergerakan atau gerak ya, sehingga benda itu ya, atau target itu berpindah posisi atau berubah posisinya ya. Nah, jadi jarak kita definisikan sebagai rentangan ruang ya, antara posisi awal dan posisi akhir ya. Nah, acuannya di mana ya? Dengan acuan adalah posisi awal ataupun posisi akhir, boleh ya, boleh pilih. Kenapa ya? Karena kita tidak membicarakan vektor atau jarak, termasuk bukan besaran vektor ya. Nah, besaran vektor sudah kita lewati ya bab sebelum ini ya. Kita lanjut. Kecepatan ya. Kecepatan itu ya, kalau ada pergerakan ya, selain menimbulkan jarak, pasti ada juga kecepatan dari segi yang lain ya, yaitu perubahan jarak di per selang waktu tempuh. Jadi kecepatan V ya sama dengan delta S per delta T. Perubahan jarak delta S ya, selang waktu delta T. Nah, atau kalau kita ingin lebih praktis ya dalam mempraktekkan atau mengartikan ya, kita boleh dengan definisi yang praktis, yaitu kecepatan itu adalah tambahan jarak tiap satu satuan waktu. Ingat ya, tiap satu satuan waktu. Jadi tambahan jarak. Nah, kita ambil contoh supaya lebih jelas ya. Misalkan kecepatan 80 km per jam. Nah, artinya akan terjadi tambahan jarak sebesar 80 km ya, tiap menempuh waktu 1 jam ya. Jadi satuan waktunya 1 jam ya. Nah, jadi setiap 1 jam akan bertambah jaraknya atau menempuh jarak sebesar 80 km gitu ya. Kalau 2 jam berarti 6 ya, 2 kali 80 160 km ya. Kita lanjut ya. Sekarang percepatan ya. Percepatan itu apa ya? Percepatan itu ya penyebabnya adalah gaya atau dorongan ya. Misalkan ya tentu saja mesin gitu ya, kalau kendaraan itu sumbernya. Nah, tapi yang dihasilkan itu adalah percepatan ya. Percepatan ini adalah besarnya perubahan kecepatan per selang waktu tempuh. Nah, jadi kalau percepatan yang menandakan adanya perubahan kecepatan per selang waktu tempuh itu secara umumnya ya, secara umumnya. Jadi A atau percepatan sama dengan delta V, perubahan kecepatan per delta T selang waktu tempuhnya ya. Nah, kalau kita ingin lebih praktis lagi ya, lebih mudah lagi dalam mengartikannya, maka dalam mempraktekannya, maka kita berikan definisi yang hampir sama ya, yaitu maksudnya dengan yang seiring dengan kecepatan, yaitu definisi kecepatan adalah tambahan jarak. Nah, maka percepatan adalah tambahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Tambahan jarak kecepatan tiap satu satuan waktu ya. Nah, jadi harus satu satuan waktu supaya kita lebih singkat ya, lebih dalam mengamatinya, lebih mudah, lebih praktis maksudnya ya. Contohnya misalkan percepatan itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya